Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aprilia Puspasari, mata kuliah Analisa Laporan Keuangan. Analisa rasio. Analisa rasio adalah menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya. Analisa rasio dapat menjelaskan kepada penganalisa tentang baik dan buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, terutama jika dibandingkan dengan rasio pembanding standar. Dasar pembanding angka rasio. Untuk menentukan baik buruknya angka rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas suatu perusahaan, diperlukan alat pembanding rasio standar. Rasio standar adalah rasio rata-rata dari seluruh perusahaan yang ada pada industri. Jika rasio standar tidak ada dalam bentuk yang tetap, maka rasio standar dapat dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mengumpulkan laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang ada pada industri, kemudian menghitung angka rasio masing-masing perusahaan. Yang kedua, menyusun angka rasio itu dari yang tertinggi sampai yang terendah dan menghapus rasio yang ekstrim atau terlalu terendah atau tinggi, kemudian menghitung rasio rata-ratanya. Dan rasio ini yang digunakan sebagai rasio standar. Standar rasio bukan merupakan angka pembanding yang pasti, tetapi dapat digunakan sebagai pedoman bagi penganalisa. Penggolongan angka rasio. Berdasarkan sumber datanya, angka rasio dapat digolongkan menjadi pertama rasio neraca. Semua datanya diambil dari neraca. Rasio laba rugi, semua datanya dari laba rugi, dan rasio antar laporan datanya berasal dari neraca dan laporan laba rugi. Dilihat dari tujuan penganalisa pada umumnya, angka rasio dapat dibedakan menjadi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Rasio modal kerja atau likuiditas. Rasio modal kerja digunakan untuk menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek. Bagi manajemen perusahaan dapat digunakan untuk mengecek efisiensi modal kerja yang digunakan dalam perusahaan. Bagi pemegang saham dan kreditor jangka panjang digunakan untuk mengetahui prospek dividen dan pembayaran bunga masa datang. Kriteria perusahaan yang mempunyai posisi keuangan yang kuat adalah: 1. Dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Yang kedua, dapat memelihara modal kerja yang cukup untuk operasi yang normal. Yang ketiga, membayar bunga dan dividen yang dibutuhkan. Yang keempat, memelihara tingkat kredit yang menguntungkan. Rasio likuiditas. Rumus dari current ratio. Current ratio digunakan untuk menganalisa posisi modal kerja suatu perusahaan. Adapun rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Current ratio menunjukkan tingkat keamanan kreditor jangka pendek atau kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek. Current ratio yang tinggi menunjukkan kelebihan uang atau aktiva lancar lainnya dibandingkan kebutuhan sekarang, dan jika current ratio rendah, kondisinya sebaliknya. Acid test ratio sering juga disebut quick ratio, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban tanpa memperhitungkan persediaan. Acid test ratio rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Perputaran piutang. Piutang yang dimiliki perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan penjualan kredit, atau piutang berasal dari penjualan kredit. Posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulan dapat dimulai dengan menghitung tingkat perputaran piutang. Rumus dari tingkat perputaran piutang adalah total penjualan kredit dibagi rata-rata piutang dikali 100%. Rata-rata piutang per bulan adalah saldo piutang tiap akhir tahun dibagi 12. Rata-rata piutang tahunan adalah saldo piutang awal tahun ditambah saldo akhir tahun dibagi 2. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah dan keadaan sebaliknya jika rasio ini rendah. Waktu rata-rata pengumpulan piutang sama dengan jumlah hari dalam satu tahun, yaitu 360 hari dibagi dengan tingkat perputaran piutang. Perputaran persediaan. Rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan dikali 100%. Rata-rata persediaan adalah persediaan awal tahun ditambah persediaan akhir tahun dibagi 2. Perputaran persediaan menunjukkan beberapa kali jumlah persediaan barang dagangan diganti atau dijual dalam satu tahun. Rata-rata persediaan tersimpan di gudang dapat dihitung dengan membagi jumlah hari dalam satu tahun atau 360 dengan perputaran persediaan. Perputaran modal kerja menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan dan juga menunjukkan banyaknya penjualan yang diperoleh perusahaan untuk setiap rupiah modal kerja. Rumus perputaran modal kerja adalah total penjualan dibagi modal kerja rata-rata dikali 100%. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.